Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini, teman-teman? Apakah sehat selalu? Ada yang sakit atau gimana? Alhamdulillah sehat terus, Bu. Sehat, Bu. Kabar baik. Lagi sakit, Bu. Aduh, sakit kenapa, Aman, Bu. Pandu? Semoga cepat sembuh ya, Pandu. Ya. Bukan Pandu, Bu. Sebelum kita belajar kali ini, kita harus berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Jaki. Ada Jaki? Jaki. Ada, Ibu. Ya. So, pimpin doa dulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Jaki yang sudah memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kasih tahu tentang, kan kondisi sekarang ini tuh kan COVID lagi naik lagi ya kan. Terus kita tuh harus banyak bersyukur gitu guys. Banyak bersyukur gitu ya teman-teman. Apalagi kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan keluarga yang sayang kepada kita gitu. Jadi kita harus tetap bersyukur dan tidak boleh insecure ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan materi tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya. Adapun kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kompetensi dasarnya itu menerapkan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Dan yang kedua, melakukan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami pengertian pelaksanaan K3 dan lingkungan hidup dalam budidaya usaha perikanan. Yang kedua, siswa dapat memahami penerapan K3 dalam usaha budidaya perikanan. Yang ketiga, siswa dapat memahami peralatan atau perlengkapan K3. Dan yang terakhir, siswa dapat melaksanakan prinsip dalam usaha budidaya perikanan air tawar. Ya, apakah ada yang tahu tentang logo ini? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Apa aneh bentuk logonya atau gimana? Saya, Bu, tahu. Ya, silakan Tania. Ini logo apa, Tania? Logo keselamatan kerja ya, Bu? Ya, betul sekali. Ya, betul sekali Tania. Ini tentang logo keselamatan kerja, terus dalam bekerja ya. Kesehatan keselamatan kerja atau K3 itu kesehatan keselamatan kerja atau K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari K3 ini yaitu untuk mengurangi resiko dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, baik melakukan pekerjaan maupun setelah melakukan pekerjaan. Adapun unsur penunjang keamanan dalam K3 ini yang terdiri dari unsur material seperti baju kerja, helm, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu gitu ya.
berupa unsur ini tuh berupa barang-barang gitu ya, barang-barang yang dapat melindungi kita dari terjadinya kecelakaan. Yang kedua ada unsur non material yang seperti ini, unsur seperti buku petunjuk tentang penggunaan alat, rambu-rambu tentang keselamatan, rambu-rambu tentang bahaya bahan kimia dan lain-lain, dan isyarat bahaya, himbauan serta petugas keamanan. Selanjutnya ada budidaya perikanan. Ini terdiri dari usaha pembenihan. Usaha ini tuh usaha budidaya yang outputnya tentang menghasilkan benih ikan. Gitu ya. Yang kedua ada usaha pendederan, usaha budidaya yang outputnya itu atau hasilnya itu menghasilkan ikan sebelum dikonsumsi. Jadi ukuran ikan sebelum dikonsumsi itu masih benih gitu ya, masih sedang gitu ya. Dan yang terakhir ada usaha pembesaran ikan, yaitu usaha budidaya yang outputnya itu ikan siap dikonsumsi. Dari ketiga usaha ini nantinya akan berhubungan dengan metode budidaya, dan nantinya juga akan berhubungan dengan prinsip-prinsip kesehatan keselamatan kerja. Nah, yang pertama ada budidaya metode ekstensif atau tradisional, di mana metode ini adalah salah satu metode budidaya yang sangat membutuhkan area budidaya yang luas, sumber pakan alami, dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi dalam budidaya ini tuh keselamatan kesehatan kerjanya memang minim, tapi kebanyakan karena disebab kecelakaan atau bahaya itu dari kecerobohan kita atau kecerobohan dari manusianya itu. Terus yang kedua ada budidaya semi intensif, di mana metode ini merupakan metode budidaya yang membutuhkan area yang luas, sumber pakan alami, ditambah dengan sumber pakan buatan yang memberikan kontribusi penambahan energi kurang dari 50%. Jadi ini tuh perpaduan antara budidaya tradisional dan budidaya intensif gitu. Jadi tengah-tengah lah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh budidaya yang lumayan berpengaruh gitu terhadap atau sedang lah ya di kondisi nanti kalau misalkan ada kecelakaan atau keselamatan kerjanya gitu. Dan yang ketiga ada metode budidaya intensif. Nah, budidaya ini menggunakan prinsip dari area budidaya sekecil-kecilnya dan diperoleh hasil produksi sebesar-besarnya, serta menggunakan pakan buatan hingga memberikan kontribusi penambahan energi lebih dari 50%. Jadi budidaya ini tuh sangat rawan gitu ya, rawan akan kecelakaan, keselamatan kerjanya gitu. Karena selain juga dari penyebabnya itu terjadi dari manusia sendiri, bisa jadi dari bahan-bahan kimia seperti pakan yang berinteraksi dengan bahan kimia lain, atau pakan yang tidak cocok ataupun tidak cocok terhadap ikannya, atau formulasi pakannya yang kurang gitu ya, kurang tepat. Lalu selanjutnya ada peralatan dalam metode budidaya ekstensif atau tradisional. Gitu. Di sini ada beberapa contoh alatnya, seperti cangkul gitu ya, untuk fungsinya itu untuk mengolah tanah dasar kolam, terus timbangan juga untuk menimbang berbagai macam bahan, seperti pupuk, pakan, kapur, dan lain-lain. Terus ada golok atau parang untuk membuang kotoran di dalam kolam. Terus ada seser halus dan seser kasar
fungsinya untuk mengambil benih atau ikan di kolam pemeliharaan, dan ada kericik untuk mengambil ikan. Nah, yang selanjutnya ada peralatan metode budidaya intensif dan semi intensif. Nah, ini peralatannya kurang lebih seperti ini ya. Ada peralatan pemberian pakan, contohnya itu anco, timbangan, ember atau baskom, saringan gitu. Ada peralatan kualitas air seperti termometer, secidis, terus DO-meter, pH meter, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ada peralatan untuk pemeriksaan hama dan penyakit seperti peralatan gelas, injektor, mikroskop, dan lain-lainnya ya. Terus yang keempat ada peralatan pengolahan tanah seperti traktor, cangkul, dan lain-lain. Ada peralatan pemijahan ikan seperti alat pembedahan ikan gitu ya. Terus selanjutnya ada peralatan panen seperti contohnya itu seperti tabung oksigen, kantong plastik, timbangan, kotak styrofoam, selang oksigen, dan apa. Terus yang terakhir ada peralatan listrik jika kalian membudidaya ikan hias itu ya, seperti genset dan pompa air. Selanjutnya ada penerapan K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama, kita itu harus ada prosedurnya, itu harus memeriksa atau mengidentifikasi cara kerja, fungsi dan cara kerja dari sebuah alat. Jadi misalkan kita itu harus tahu nih tiap alat itu fungsinya buat apa, terus cara kerjanya bagaimana. Kalau kita salah dalam menggunakan alat tersebut, nantinya akan menyebabkan kecelakaan gitu misalnya. Bukan kurang tepat gitu ya, kurang tepat untuk cara pemakaiannya. Yang kedua ada pembersihan dan perawatan sesuai jenis alat. Misalnya peralatan listrik itu harus dirawat dengan baik, terus juga harus dijaga, terus harus dibersihkan juga, harus dihindari dari dari adanya tikus ataupun apa gitu ya. Terus yang ketiga ada penggunaan sesuai prosedur, sesuai dengan prosedur. Jadi kita harus menggunakan alat-alat itu dengan cara dan fungsinya sesuai prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kesehatan keselamatan kerja pada usaha budidaya di luar ruangan. Jadi yang pertama itu harus pekerja atau pegawainya harus menggunakan pakaian sesuai aturan. Jangan sampai kalau misalkan kita lagi budidaya ataupun memelihara ikan, kita menggunakan pakaian muslim atau pakaian yang tidak sesuai lah ya. Jadi kita harus menggunakan pakaian dengan sesuai gitu ya. Dan yang kedua, kita harus menggunakan APD seperti masker, topi, sarung tangan, dan sepatu boot. Jadi kalau misalkan di luar ruangan itu, setiap fungsi dari masker itu buat melindungi kita dari gas-gas yang berbahaya, terus juga topi untuk melindungi mata kita dari paparan sinar matahari, terus sarung tangan juga melindungi kita dari percikan bahan kimia atau dari yang lainnya. Terus sepatu bot juga melindungi kaki kita dari misalnya bahan-bahan kimia yang jatuh atau tumpah atau terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan gitu ya. Selanjutnya ada
K3 pada usaha budidaya yang menggunakan peralatan listrik. Jadi misalnya kalau misalkan kita punya budidaya ikan hias gitu ya, kita harus menggunakan keselamatan kerjanya seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu jumlah stop kontaknya, stop kontaknya harus pas gitu ya, harus pas, harus diperhitungkan kembali gitu, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan juga gitu ya. Nanti kalau misalkan kekurangan, nanti si ikannya nggak bakal dapat suplai oksigen gitu, seperti itu. Kan itu harus, kalau suplai oksigen kan harus pakai listrik ya, teman-teman harus pakai listrik ataupun alat penunjang lainnya. Yang kedua tuh sistem cabling yang tidak memenuhi syarat gitu. Misalkan ada sistem cablingnya yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Terus terhindar dari hewan lain seperti tikus. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya lahan budidaya gitu ya, terus juga kalau misalkan ada tikus, nanti kan tikus hewan yang rakus ya. Jadi kalau misalkan kita ada tikus di lab budidaya, terus nanti si tikusnya makan kabel-kabel gitu ya, bisa jadi nanti bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus yang terakhir, kesalahan menyambungkan peralatan dengan voltase. Jadi terlalu, misalnya voltasenya tinggi buat peralatan ini, harusnya peralatan ini tuh voltasenya rendah gitu. Jadi kita harus pintar-pintar gitu ya, pintar-pintar dalam memahami fungsi dan cara kerjanya setiap peralatan itu. Yang ketiga, ada K3 pada usaha budidaya yang memiliki gudang bahan kimia. Nah, bahan kimia ini sangat sensitif ya teman-teman, karena dalam bahan kimia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpanannya. Gitu. Seperti yang pertama itu temperatur atau suhu, di mana terjadinya kenaikan suhu dalam ruangan penyimpanan akan memicu terjadinya reaksi, bahkan dapat menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Jadi misalkan ada gitu ya, ada bahan kimia yang tidak cocok dengan suhu ini, tidak cocok dengan suhu rendah ataupun suhu tinggi gitu. Jadi kita harus menyesuaikan penyimpanannya gitu, agar tidak terjadi kecelakaan atau bahaya yang tidak diinginkan gitu. Selanjutnya ada kelembaban, di mana kelembaban ini akan berpengaruh terhadap zat-zat higroskopis atau korosif gitu, seperti korosif, terus juga dan lain-lainnya gitu ya. Terus yang ketiga ada interaksi dengan wadah. Jadi bahan kimia ini sangat sensitif gitu ya, apalagi wadahnya itu dengan wadah yang terbuat dari bahan kimia juga gitu ya. Nantinya akan dapat merusak wadah sampai menyebabkan kebocoran gitu. Jadi bahan-bahan kimia tertentu dapat berinteraksi dengan kemasan atau wadah sehingga dapat merusak wadah sampai akhir menyebabkan kebocoran. Itu bahaya sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada interaksi dengan bahan kimia lain. Nantinya akan mengakibatkan perubahan karakteristik bahan kimia tersebut. Misalnya, interaksi antara bahan kimia yang bersifat oksidator dengan bahan kimia yang mudah terbakar dapat menimbulkan terjadinya kebakaran gitu. Jadi kita harus dalam menyimpan bahan kimia itu kita harus hati-hati banget gitu ya. Harus hati-hati dalam menyimpannya, terus juga dalam mengatur segala tata letaknya gitu.
Selanjutnya ada pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui ada metode pengendalian teknis atau rekayasa. Jadi kita harus bisa mencegah gitu, mencegah risiko terjadinya kecelakaan atau penyakit dalam akibat kerja itu melalui metode pengendalian teknis, misalnya teknis manusia ataupun teknis peralatan ataupun merekayasa tata letak dari peralatannya ataupun manusianya gitu. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Jadi sebelum kita masuk kerja gitu atau memulai pekerjaan gitu, kita tuh harus memberikan pendidikan dan pelatihan. Jadi kita harus mengarahkan para pekerja itu untuk seperti apa dan untuk mengurangi kecelakaan gitu, untuk mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja. Yang ketiga, pengembangan kesadaran diri dan motivasi. Jadi kita selain dari faktor-faktor eksternal, kita juga harus punya faktor internalnya. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita itu harus kerja, harus selamat juga gitu, pokoknya pekerjaan ini jangan sampai menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan gitu. Yang terakhir ada penegakan hukum. Jadi kita harus dengan penegakan hukum ini dengan cara memberikan sanksi, misalkan kalau tidak memenuhi peraturan ataupun memberikan sanksi dan lain-lainnya seperti itu mungkin teman-teman. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Jadi kita setelah menerapkan pengendalian atau pencegahan dari keempat yang tadi itu, kita harus evaluasi nih, mana yang harus kita evaluasi, bagian mana yang harus kita evaluasinya. Nantinya akan setiap kita sudah mengevaluasi gitu ya, nantinya akan lebih baik gitu, lebih baik gitu. Sehingga dapat mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ya, selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan P3K, di mana perlengkapan dan peralatan K3 ini yang harus disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan P3K seperti betadine ataupun alat-alat pembalut luka dan lain-lainnya. Lalu ada alat pelindung diri atau APD. Perlengkapan seperti memakai sepatu tertutup, terus memakai masker, terus memakai pelindung kepala. Itu kita harus mempersiapkan sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada pembalut luka. Pembalut luka ini jika terjadi kecelakaan, jadi kita harus siap gitu, harus siap siaga untuk membalut luka dari kejadian kecelakaan tersebut. Bukan luka hati ya teman-teman. Selanjutnya ada cairan antiseptik, di mana cairan ini
Gimana di cairan ini untuk melindungi gitu atau setidaknya mengurangi resiko terhadap kecelakaan yang telah terjadi gitu. Atau mencegah atau mengobati gitu ya, mengobati dari kecelakaan gitu. Tulisan di chat yang paham itu kode. Suruh mute aja, di mute aja. Yang Kalau mengganggu mute aja. yang kelima ada badai dan badai pelit dan spliker. Jadi sejenis alat untuk Saya chat. untuk perlindungan diri juga ya. Yang keenam ada tandu. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan yang tidak terduga, kita harus cepat siaga gitu. Membawa pasien atau membawa korban untuk segera ditangani gitu menggunakan tandu. Terus ada oksigen. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan terkena bahan kimia ataupun yang menyebabkan sesak napas mungkin ya, kita harus mempersiapkan oksigen gitu untuk untuk mencegah kecelakaan yang berlanjut gitu. Yang ke-8 ada kapas, di mana kapas ini bisa mengobati luka-luka ringan seperti luka terbakar, terus luka terobek ataupun luka yang lainnya gitu ya. Atau bisa jadi fungsi kapas ini untuk mengobati luka sebagai media untuk mengobati luka gitu, terus ditambahkan alkohol ataupun apa gitu. Selanjutnya ada tensimeter. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan pingsan ataupun apa gitu ya, jadi kita tidak perlu kita harus menensi dulu nih berapa tekanan darahnya, bisa jadi kenapa dia, untuk mengetahui gitu ya tensi darahnya seperti apa, apakah rendah atau tinggi gitu, dan yang nantinya akan ditindaklanjuti gitu. Nah, yang terakhir ada peralatan pemadam kebakaran. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan ataupun kejadian di luar dugaan seperti kebakaran karena bahan kimia, kebakaran karena arus listrik ataupun apa, kita harus punya mencegah sebelum terjadinya kebakaran besar. Kalau kita punya peralatan pemadam kebakaran itu ya seperti APAR gitu ya, kita tidak perlu kita langsung mencegahnya gitu ya. Baik, sekian presentasi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video praktikum, video demonstrasi praktikum untuk K3 ini atau kesehatan keselamatan kerja di laboratorium gitu. Sebentar. Ya, mohon disimak dengan baik ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video kali ini aku akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang kesehatan keselamatan kerja di laboratorium budidaya perikanan.
Apa sih tujuan dari yaitu untuk menerapkan prinsip kesehatan keselamatan kerja di laboratorium budaya bencana. Memasuki laboratorium ada fungsinya untuk melindungi diri dari bahan-bahan. Yang kedua, kita harus menggunakan jas laboratorium. Fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari percikan bahan kimia. Dengan lupa citanya semuanya ya. Ketiga, menggunakan kacamata khusus. Jika kalian sudah menggunakan kacamata, kalian tidak perlu menggunakan kacamata. Selanjutnya, menggunakan masker. Fungsinya agar terhindar dari gas-gas yang dapat membahayakan. Selanjutnya, lepaskan perhiasan sebelum memasuki ke laboratorium. Tujuannya agar logam yang terdapat pada perhiasanmu tidak bereaksi dengan bahan kimia lain. Yang terakhir, kita harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi kulit kita dari percikan bahan kimia atau tumpahan dari bahan kimia yang membahayakan kulit. Adapun peraturan lain di laboratorium budaya bencana. Yang pertama, datang dengan bertanggung. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, membuang limbah dengan benar. Yang kelima, mematuhi semua instruksi pemerintah maupun tulisan. Keenam, melaporkan kepada segala sesuatu kepada laboratorium. Sekian video demonstrasi dariku tentang kesehatan untuk laboratorium. Tahu tuh bahan. Karena yang pertama, datang dengan bertanggung. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, membuang limbah dengan benar. Yang kelima, mematuhi semua tulisan maupun tulisan. Keenam, melaporkan kepada segala sesuatu kepada laboratorium. Sekian video demonstrasi dariku tentang kesehatan untuk laboratorium. Ya, sudah dilihatnya teman-teman video demonstrasinya. Semoga itu awal dari itu contoh dari keselamatan kesehatan kerja di laboratorium yang nantinya kita akan praktek di laboratorium di pertemuan selanjutnya. Jadi kita harus mempersiapkan sebelum ke laboratorium itu kita harus punya persiapan yang harus dilakukan. Selain itu juga dari video demonstrasi tersebut nantinya diharapkan gitu ya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kalau misalkan kalian nantinya setelah lulus ataupun sudah
keluar dari sekolah, bisa jadi ada yang kerja jadi asisten laboratorium atau jadi peneliti atau jadi pembudidaya. Ya, mohon maaf ada terkendala sinyal. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis kepada kalian sebelum penutupan. Kuisnya sebentar. Punten Nisa, itu nggak bisa share screen. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis secara acak. Setelah mendengarkan pematerian tadi yang panjang lebar sepanjang jalan kenangan gitu ya, Ibu akan memberikan kuis orang-orang pilihan Ibu secara random. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan keselamatan kesehatan kerja atau K3K? Ibu akan memberikan pertanyaan ini ke Nok Wismawati, ada nggak? Nok Wismawati, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya. Suara saya terdengar, Bu. Ya. Jadi yang tadi udah saya simak, K3 merupakan kesehatan, keselamatan kerja adalah ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, Bu. Ya, betul sekali. 100 buat Nok ya. 100 buat Nok. Terima kasih Nok Wismawati telah memperhatikan gitu. Selanjutnya nomor 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi bahan kimia selama penyimpanan gudang? Tadi kan udah disebutkan nih, bahan kimia itu harus hati-hati banget, harus disimpan dengan sangat teliti gitu. Nah, faktor apa saja yang harus kita perhatikan? Ibu mau pilih siapa ya? Yang ini nih, yang ceria nih. Ada Septian Hadan? Hadir, Bu. Ya, Septian Hadan. Gimana nih pertanyaannya? Pertanyaannya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi, bukan, Bu? Tentang bahan kimia. Baik, Bu, izin menjawab. Yang pertama, yang saya ketahui itu, Bu,
Yang pertama ada temperatur, yaitu tuh terjadinya kenaikan suhu dalam suatu ruangan penyimpanan itu akan memicu terjadinya reaksi Bu terhadap perubahan kimia. Lalu yang kedua kelembaban. Nah itu kelembaban diartikan sebagai perbandingan tekanan uap air atau di udara terhadap uap air jenuh pada suhu dan tekanan udara tertentu Bu. Lalu yang ketiga itu interaksi dengan wadah. Nah bahan kimia tertentu dapat berinteraksi dengan kemasan atau wadah sehingga merusak wadah sampai akhirnya menyebabkan kebocoran Bu. Kebocoran terutama yang berbahaya dapat menimbulkan kecelakaan kerja seperti ledakan, lalu kebakaran, lalu melukai tubuh gitu. Nah, interaksi antar bahan kimia selama penyimpanan itu dapat berinteraksi dengan bahan kimia lain Bu. Interaksi ini dapat mengakibatkan perubahan karakteristik bahan kimia tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, betul sekali ya, Septian Hadad. Terima kasih atas jawabannya. Ternyata Septian Hadad mendengarkan ya penjelasan dari Ibu. Tadi itu kan bahan kimia memang harus dijaga benar-benar gitu ya, harus teliti, harus sangat teliti ya gitu. Begitu juga dengan Septian Hadad, harus dong menjaga istrinya nanti gitu ya, harus menjaga dengan baik istrinya nanti ya, seperti itu ya. Septian Hadad. Iya siap Bu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Nah, mengapa dalam penerapan ketiga itu pada setiap metode budidaya itu berbeda-beda? Ibu mau pilih siapa ya? Pilih Jaki, ada Jaki. Jaki, halo Ini Jaki. ada Ibu. Aduh, yang lagi sakit ini. Halo Jaki. Halo, ada suaranya nggak Bu? Ya, ada. Nah, silakan jawab Jaki. Halo Jaki. Ya Ibu, pertanyaan itu mengapa dalam penerapan ketiga pada setiap metode budidaya berbeda ya Bu? Izin menjawab. Karena menurut saya itu setiap metode budidaya ini beda Bu, kesehatan dan keselamatan kerjanya, tentang target-target produksi, terus mungkin peralatan-peralatan yang digunakannya, terus itu tuh untuk guna mencapai tahapan-tahapan produksi yang baik Bu. Nah, dan sarana dan prasarana juga sangat menentukan pemilihan metode produksi ini Bu, dan juga peralatan produksi ini dapat digunakan untuk membudidaya ikan dengan berbagai macam. Mungkin dari saya cukup Bu, terima kasih. Dimohon untuk gembalanya. Aduh, sepertinya Jaki agak suaranya agak kurang fit ya gitu. Ya, terima kasih Jaki atas jawabannya. Benar sekali, dalam setiap metode budidaya ini memang beda dalam penerapan ketiganya. Soalnya contohnya di tradisional, contohnya metode budidaya tradisional gitu, sangat minim dalam kecelakaannya gitu. Paling juga kalau misalkan ada kecelakaan, itu biasanya karena human error gitu, akibat dari kecerobohan manusianya. Terus juga kalau misalkan dari semi intensif dan intensif itu rawan gitu ya, karena memang membutuhkan sarana dan prasarana yang harus komplit, harus lengkap gitu. Ya, terima kasih Jaki. Oke. Yang selanjutnya nomor 4.
Pertanyaan itu, mengapa perlu melakukan pengecekan pada setiap semua peralatan budidaya ikan? Ibu mau tunjuk ke Esa, ya, Esa ada, Ya, Bu. Esa. Apa Iya, Bu, kabar, ada, Esa? Bu. Apa kabar, Baik, Esa? Bu. Iya, baik, Hatinya Bu. baik juga. Enggak, Bu. Enggak, Ya. Bu. Ya, silakan Esa untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sepemahaman saya, kenapa perlu melakukan pengecekan pada semua peralatan yang digunakan budidaya itu supaya mengecek kesiapan dari peralatan tersebut, Bu. Karena kalau misalkan ada peralatan yang kurang kan pasti budidayanya kurang maksimal ya, hasilnya segitu aja, Bu. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali. Emang sih kalau kita harus selalu mengecek gitu ya, peralatan budidaya, siapa tahu gitu. Kita nggak pernah tahu gitu ya, alat ini itu rusak ataupun perlu diganti ataupun sudah lama tidak berfungsi gitu ya. Kita harus selalu mengeceknya. Oke, terima kasih Esa atas jawabannya. Sekarang yang kelima. Nah, pertanyaan 5 dan 6 deh. Untuk pertanyaan nomor 5, Ibu ajukan kepada Andena Nur Hikmatunisa. Apakah ada? Andena? Ada, Bu. Hadir. Dia cantik manis ini, aduh. Jadi asik ya. Silahkan jawab pertanyaan dari Ibu yang nomor 5. Ya. Oh, jadi pertanyaannya itu peralatan untuk mengukur kualitas air ya, Bu. Yang saya ketahui itu ada termometer, ada CCDIS, ada DO-meter, pH-meter, dan udah, Bu. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Andena. Atas jawabannya, terima kasih. Ya, betul sekali. Peralatan kualitas air itu tadi contohnya seperti termometer, betul sekali. Terus pH meter, DO meter, terus CCDIS dan yang lainnya. Untuk pertanyaan terakhir nih penutup kuis kali ini, Ibu akan berikan kepada siapa ya? Kepada Tia Nur Fitriani, apakah ada? Tia? Halo Tia. Hadir, Ibu. Ya, silakan jawab pertanyaannya dengan ini pertanyaan bonus ya. Karena di luar dari materi gitu. Ya. Silakan Tia. Nomor 6 ya, Bu, sebutkan. Tiga nama lengkap temanmu beserta dengan NIM-nya. Silakan Tia. Ada Septian Hadad. Septian Hadad. Ya. NIM-nya berapa Septian Hadad? Untuk NIM-nya saya kurang tahu, Ibu. Kurang tahu. Terus? Ya. Untuk nama Andena Nur Hikmatunisa, NIM-nya juga kurang tahu. Sama Siti Rohmah Asipa. Sama Siti Rohmah Asipa. Tahu NIM-nya enggak? Kurang tahu, Ibu. Aduh ya, baiklah. Tidak apa-apa ya. Ibu mau ngasih pertanyaan yang nomor 6 ini ke Aku mau, Bu. Nah, Nunui. Silakan, Nunung Rohani. Iya, Ibu. Maaf, Bu. Semangat sekali. Semangat 45 ini, Nunung. Iya, Bu. Izin menjawab ya, Bu ya. Ya.
sebutkan 3 nama lengkap temanmu beserta dengan NIM. Teman aku namanya Sarah Husaini. NIM-nya itu 1904-263 kalau nggak salah ya Bu ya. Mohon maaf kalau salah koreksinya. Terus teman saya namanya Pandu Mukti Pranata. Pranoto mungkin. Mohon maaf Pranoto ya Bu ya. NIM-nya 1905-080. Oh iya mohon maaf Pranoto ya. Terus teman saya namanya Syafa Fajra Amelia. NIM-nya 1905-655 Bu. Mungkin sekian. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Nuy atas jawabannya. Apakah yang disebutkan tadi benar NIM-nya? Saudara Pandu, apakah benar NIM-nya yang disebutkan oleh Nuy? Saudara Pandu? Saudara Sapa Fajra Amelia? Apakah NIM-nya benar yang disebutkan oleh Nunung Rohani? Salah Bu. Salah. Aduh, gimana ini teh Nunung katanya salah Nunung. Yang benar tuh 95-655 Bu. Kebalik. Oh, ya. Baik, Ya, terima Bu. kasih ya Sapa atas klarifikasinya. Saudara Pandu sepertinya tidak ada ya. Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada. Ya, sekian dari pembelajaran kali ini. Oh iya, tadi Ibu lupa absen. Untuk absen nanti Ibu kirimkan ya ke ketua kelasnya melalui Google Form. Tadi Ibu lupa memberikannya. Tadi kita dibuka dengan doa. Selanjutnya kita penutupan dengan doa juga ya. Ada Jaki mohon pimpin doanya untuk pertemuan kali ini. Oke Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Jaki. Dapat Ibu simpulkan untuk pembelajaran kali ini, yaitu kesehatan keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tujuan dari adanya keselamatan kesehatan kerja ini yaitu untuk mengurangi resiko dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, baik saat melakukan pekerjaan maupun setelah melakukan pekerjaan. Dalam ketiga ini terdapat unsur penunjang keamanan seperti secara material ataupun secara non-material. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat, diambil yang baiknya, diambil yang bermanfaatnya, jangan diambil yang gombalan-gombalan tadi ya, teman-teman, maafkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Saya panggilnya apa? Bu Siti Rohmah atau